Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtamin para ulama, wabil khusus kepada seluruh tokoh masyarakat Desa Wonodrio dan kepada seluruh kepengurusan takmir Masjid Darussalam, wabil khusus kepada Ketua Takmir sekaligus mediator kami Ustaz Zaid Hasan yang kami hormati, yang kami taklimi dan yang kami harapkan barokah manfaatnya. Alhamdulillah, di sore ini kami akan melanjutkan pembahasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Setelah kemarin kita membahas akan pentingnya ilmu, yang mana semua amal ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan didasari sebuah ilmu. Sebagaimana Ibnu Ruslan menyebutkan dalam al-Adab sebenarnya, wa kullu man bi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang melaksanakan sebuah ibadah namun tanpa didasari adanya sebuah ilmu, maka amal tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap kali kita melaksanakan ibadah, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang bagaimana tata cara ibadah tersebut, mengenai tata persyaratan, rukun dan juga kesunahan yang ada dalam ibadah tersebut. Sebagaimana kami teringat dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengisahkan seorang ahli ibadah yang setiap waktunya ia curahkan untuk beribadah. Di pagi harinya, di siang harinya ia selalu melaksanakan puasa. Di setiap malamnya ia selalu melaksanakan qiyamul lail. Ia sama sekali tidak tidur. Namun karena dari awal ia hanya istiqomah melaksanakan ibadah, ia tidak pernah belajar, ia tidak pernah menuntut ilmu. Akhirnya yang ia lakukan hanya sholat dan juga puasa. Itu ia lakukan setiap hari istiqomah, sampai akhirnya di masa ia sudah ingin nikah, ia bingung kalau nikah, ia takut akan terganggu ibadahnya. Ia takut nanti ketika sudah menikah, ia tidak lagi puasa, ia tidak lagi qiyamul lail. Akhirnya sang ahli ibadah ini berpikir, bagaimana untuk menghilangkan rasa syahwatku yang sudah tinggi, namun tidak dengan menikah, tapi juga pasti yang tidak haram. Akhirnya sang ahli ibadah ini mau beli seekor keledai. Keledai ini di rumah oleh sang ahli ibadah ini dimandikan, sangat diistimewakan itu. Saking istimewanya, ia sama sekali tidak dipekerjakan, tidak sama sekali ditunggangi, dan juga tempatnya pun tidak di kandang. Keledai ini dimasukkan ke dalam rumah. Sampai tetangganya ini merasa terheran. Dan ini beli keledai tapi kok gak dipekerjakan, tidak ditunggangi, kok tidak sebagaimana mestinya. Akhirnya salah seorang tetangganya ini bertanya,
terhadap sahabat ibadah. Mengapa keledai yang kau beli tidak kau tunggangi, tidak kau kerjakan, bahkan tidak kau letakkan di dalam kandang? Jawaban sahabat ibadah ini, aku membeli keledai memang tidak untuk itu. Ini keledai memang khusus. Aku perlakukan khusus, aku hiasi, aku mandikan bersih. Keledai ini adalah keledai perempuan yang mana tujuan aku membeli adalah ketika syahwatku sudah memuncak, ketika syahwatku sudah tinggi, aku melampiaskan syahwatku ini untuk terhadap keledai tersebut, sehingga ia memiliki pikiran, memiliki pengetahuan ketika zina itu hukumnya haram. Ketika menikah, khawatir ibadahnya terganggu. Akhirnya ya ini sudah yang menjadi pilihan, membeli seekor keledai untuk dihukumi, untuk dijima ketika sudah syahwatnya tinggi. Akhirnya karena tetangganya ini bukan orang yang bodoh, yang mengerti akan ilmu agama, akhirnya yang berkata begini, dan masa kamu gak ngerti hukumnya menjima binatang, menjima keledai? Hanya saat ibadah benar, memang bagaimana hukumnya? Tetangganya menjawab, hukum menjima hayawan, apapun itu sudah, baik itu berupa keledai atau yang lainnya, itu sama dengan hukum menjima seorang perempuan, sehingga sama-sama hukumnya dosa besar, yaitu hukum zina. Dan ini tidak mengerti karena memang tidak didasari dengan ilmu, sehingga Imam Al-Haddad memang sangat menganjurkan sekali terhadap seluruh, bukan menganjurkan, mewajibkan seluruh orang yang ingin melakukan ibadah dengan diawali ilmu. Terlebih di zaman sekarang, tidak jauh-jauh ketika kita puasa, terlebih dalam praktek tarawih. Di dalam tarawih itu kan pasti juga membutuhkan adanya ilmu. Satu praktek yang sering tidak membaca Fatihah di saat tarawih ketika menjadi makmum. Jadi yang membaca hanya imamnya saja, untuk makmum diam, rukuk ikut rukuk, ila akhirih, tanpa membaca Fatihah. Dan ini ulama menyatakan yang tidak sah. Bagaimana mungkin bisa sah? Al-Fatihah merupakan syarat, merupakan rukun keabsahan sholat, meskipun itu menjadi makmum. Nah, semisal makmumnya bertanya, bukan, memang gak ada waktu untuk baca Fatihah saking cepatnya imam selesai. Ya, ulama menanggapi ya tetap wajib, bagaimanapun tetap wajib. Seandainya nanti kok imam yang belum selesai, ya diteruskan membaca Fatihah. Ketika Fatihah gak sah, ya semuanya gak sah. Itu dalam sholat tarawih. Dan semua ibadah yang begitu sudah pasti ada hukum, ada syarat. Ketika hukum dan syarat itu tidak terpenuhi satu pun, maka semua ibadahnya tidak sah. Sehingga dari cerita itu mungkin bisa kita ambil hikmah bahwasanya sebelum kita melaksanakan ibadah, kita usahakan kita sudah mengerti akan hukum, masalah hukum dan syarat-syarat dari ibadah tersebut, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan dalam bulan Ramadan, bagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan juga mencari ridho dari Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar,
maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang telah ia lakukan atau dosa yang akan datang. Alhamdulillah sudah menjadi tradisi di masyarakat seluruhnya, masyarakat Islam melaksanakan sholat tarawih, dan itu juga akan masuk terhadap hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Keistimewaan lain yang nomor satu dalam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Tidak dipastikan tanggal ini, hari ini, tidak. Semua ulama tidak memastikan dan juga memang tidak bisa dipastikan. Sehingga ulama mencari apa sih hikmah, mengapa Allah tidak ditentukan malam Lailatul Qadar. Ulama memiliki pikiran bahwasanya alasan mengapa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar itu karena agar kita setiap malam Ramadan khususnya itu berharap malam ini adalah malam Lailatul Qadar, sehingga setiap malam Ramadan itu memang ada kemungkinan malam Lailatul Qadar, yang mana dalam Al-Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Di malam itu satu ibadah akan sama pahalanya dengan 1000 bulan. Jadi satu ibadah di malam Lailatul Qadar itu sama halnya sebagaimana ibadah di 1000 bulan. Oleh karena itu, dalam hadisnya man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, itu ulama menjelaskan sebenarnya siapa sih yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Karena banyak ulama yang berijtihad akhirnya terjadilah perbedaan pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang ketika ditimbang antara ibadah dan tidaknya di waktu malam itu lebih banyak ibadahnya. Sehingga ketika dikalkulasi misal malam bulan Ramadan itu 12 jam, maka harus ibadah lebih dari 6 jam baru bisa dikatakan malam bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang dimaksud oleh Allah. Ada juga yang mengatakan, dan ini mungkin cukup mudah untuk kita praktekkan dalam kitab An-Najm Zuhur, warwiya al-Khatib fi tawarikh hadis Anas radhiyallahu anhu man shalla lailatul qadri al-isya wa fajr fi jama'atin faqad akhadha min lailatul qadri bi nasibih. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah di malam Lailatul Qadar, maka orang tersebut telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga kalau dari hadis ini yang disampaikan oleh Sayyidina Anas itu tidak harus dilakukan. Yang penting kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan sudah memiliki keinginan atau niat untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka itu sudah dianggap mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah, NG Ustaz. Untuk lebih berhati-hati dalam artian untuk lebih mensemangatkan diri untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang pasti kita harus melaksanakan yang namanya qiyamul lail. Sebagaimana dalam hadisnya memang riwayatnya memakai man qama Lailatul Qadar atau man qama Ramadan. Di situ ada Lailatul Qadar. Siapa yang dimaksud qiyamul lail? Sehingga kalau lebih berhati-hatinya ya kita tingkatkan ibadah kita, terlebih ibadah sholat malam, yaitu sholat tahajud. Sehingga tarawih sudah, sholat bulan ba'diyah sudah, kita lanjutkan dengan
setiap malam itu kita disuruhkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi terlebih dalam keadaan kita sekarang berada di bulan Ramadan dan di situ sangat memudahkan untuk kita melaksanakan sholat tahajud. Mari kita melaksanakan sama-sama. Karena kita biasanya sudah dibentuk dengan kesamaan sahur, sehingga ketika sudah sahur itu sangat dianjurkan untuk tidak tidur lagi, kita melaksanakan sholat tahajud meskipun hanya 2 rakaat. Untuk hadis-hadis yang menjelaskan qiyamul lail, keistimewaan orang yang melaksanakan qiyamul lail itu sangat banyak. Kami akan sedikit menyebutkan Allah Rasulullah Abdul sholat tidak disebut sebagai sholat yang paling pertama setelah sholat maghrib adalah sholat malam, sholat maghrib disebut dengan sholat tahajud. Ada yang disebut menjelaskan hal itu di qiyamul lail, karena tidak bersolih kemudian wa qurbatul lakum wa mukaffiratun lisayyi'ati wa najmun al-ismi wa qidatun dari al-jannah. Kalian istiqomah untuk melaksanakan melaksanakan sholat tahajud. Mengapa? Karena sholat tahajud ketika dinanti itu merupakan kebiasaan dari orang sahabat. Sambil bisa dilihat di sekeliling kita, semua orang-orang yang sakit pasti di tengah malamnya atau di akhir malamnya mereka semua pasti melaksanakan sholat tahajud, sehingga nanti memang prediksi orang yang tahajud itu biasanya memang orang-orang yang soleh, karena itu merupakan kebiasaan dari mereka. Dan untuk kita untuk dikatakan orang yang soleh kan ada, untuk dikatakan orang yang soleh mungkin juga tidak. Bagaimana jika kita mengikuti tradisi mereka, apa yang menjadi kebiasaan mereka disebut, sehingga kita akan dihubungkan dengan mereka sebagaimana ibaratkan sebagaimana ketika ada beberapa bulan di sebuah karena semua bulan yang ada di buku tersebut itu kan tidak ada liburnya, intinya mana dan di tengah-tengah kebutuhan tersebut ada satu pohon yang hidup, sehingga ibaratkan seperti itu orang yang jauh itu ibaratkan satu tumbuhan yang hidup di tengah-tengah tumbuhan yang sehingga lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, mukaffiratun lisayyi'at, mendapatkan ampunan segala dosa yang kita lakukan. Sehingga mungkin ketika kita banyak salah di waktu pagi dan di waktu siang dan di waktu sore, maka kita sampaikan kita menghilangkan dosa-dosa tersebut dengan kita menghilangkan penyakit yang ada di jasad. Ini sabda Rasulullah, sehingga bisa dibuktikan kalau orang yang istiqomah melaksanakan qiyamul lail itu memang dijaga dari penyakit yang ada akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain menyebutkan ayat nas afsyus salam wa aqimu ta'am wa sallu ala wa wasilu al-haq wa sallu billahi wa Rasulullah bersabda, wahai manusia, salam, sebarkanlah salam. Setiap kau bertemu dengan orang muslim, ucapkanlah salam. Berilah makan orang-orang yang lapar. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan, maka
beliau menjanjikan tadkhulu al-jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Maksudnya tidak terjerumus ke dalam neraka terlebih dahulu. Sebagaimana dikatakan oleh Ismail, insyaallah kita sufi sa'idul qalbi. Fa'inna yawmati aina ladina kana tatajafa junubuhum anil madaji'i fayakununa wa qalilan fayadkhuluna al-jannata bisalam. Rasulullah di hadis lain menjelaskan nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah, berkumpul dalam satu tempat. Fayunadi munadi, lalu ada malaikat yang berseru kepada seluruh manusia yang berada di situ. Apa yang dia katakan? Ainal ladina kana tatajafa junubuhum anil madaji'i. Wahai seluruh manusia, siapa di antara kalian yang menjauhkan lambung kalian dari tempat tidur kalian? Dalam artian, siapa di antara kalian yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud? Akhirnya, fayaquluna, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, yang berada di situ, seluruh orang yang berada di situ, itu semuanya tidak bisa berdiri. Yang berdiri adalah sedikit, wahum qalilun. Jadi karena memang yang bisa melaksanakan sholat tahajud itu sedikit, ya akhirnya ketika ada panggilan dari malaikat, barang siapa yang istiqomah sholat tahajud silakan berdiri. Akhirnya yang bisa berdiri adalah sedikit. Lalu orang-orang yang bisa berdiri, yaitu orang-orang yang istiqomah melaksanakan tahajud, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab, maka mereka semua dimasukkan ke dalam surga dengan tanpa hisab. Dalam hadis yang lain itu dikatakan bahwa sebelum kita ke mizan, sebelum ditimbang amal ibadah kita, ada panggilan khusus bagi orang-orang yang melaksanakan tahajud. Sehingga istiqomah melaksanakan tahajud, ia tidak akan ditimbang amal kebaikannya, sehingga karena tidak ditimbang akhirnya ia langsung dimasukkan ke dalam surga. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan dari sholat tahajud, qiyamul lail, dan keistimewaan itu adalah usaha atau adalah keinginan dari Allah agar kita melaksanakannya dengan mudah, kita melaksanakannya dengan kesenangan, tidak dengan keterpaksaan. Sehingga ketika kita malas, ya kita ingat hadis itu. Bagaimana keistimewaan dari segi ini, dari segi ini, dari segi ini. Bagaimana apa yang paling kita nantikan, yang paling kita harapkan, yang satu yaitu surga. Dan surga itu akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan qiyamul lail. Terlebih dalam bulan Ramadan seperti ini, terlipat-lipat keistimewaan. Keistimewaan dari segi qiyamul lail itu sendiri, keistimewaan dari bulan Ramadan itu sendiri, keistimewaan dari malam Lailatul Qadar itu sendiri, dan itu tidak akan kita mungkin bisa temukan selain ada bulan-bulan Ramadan. Sehingga sampai Rasulullah bersabda, seandainya umatku tahu tentang keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, maka niscaya mereka semua akan ingin seluruh bulan yang ada yang berjumlah 12 itu menjadi bulan Ramadan. Saking istimewanya bulan Ramadan. Ya, karena kita tidak mengerti akan istimewanya, akhirnya kita ingin cepat-cepat menyelesaikan dengan Ramadan. Kita sudah merasakan sengsaranya puasa ini, akhirnya kita ingin agar bulan Ramadan ini lekas berlalu. Padahal kalau sabda Rasulullah seandainya kalian tahu betapa istimewa bulan Ramadan, misalnya kalian akan ingin seluruh bulan Ramadan, seluruh bulan itu bulan Ramadan, saling istimewa.
wa dunya wal akhirah. Demikian